أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan pertama ialah dari Mudir Pompes Bina Dakwah yang akan dibawakan oleh Ustadz Alfian Nur SPD CIS. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Serdang Sari Salam Ustadz Delani beserta pengurus. Yang kami hormati Ustadz Hadi Ishak selaku pengisi acara kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, para asatizah, ustadz, serta bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah mau meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu di majelis ini
mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan di acara kajian sambut bulan Ramadan yang kami pelaksana mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan adanya acara ini membuat kita lebih semangat lagi dalam menyambut Ramadan dan juga lebih bertambah lagi ilmu kita ketika menyambut Ramadan, dan nanti pada saat Ramadan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan. Kami sebagai panitia pelaksana acara pertama mohon maaf sebesar-besarnya apabila ketika ada di acara ini ada banyak kekurangan baik dari sambutan dan lain-lain. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua pihak yang sudah berkontribusi dalam membantu acara ini diberikan Allah Subhanahu wa taala balasan sebaik-baiknya balasan. Kepada para tamu undangan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sekali lagi telah mau meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, berikan kita keberkahan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sampai nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada pagi hari ini, Allah juga nanti akan mengumpulkan kita di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Ketua Yayasan Serdang Sari Salam Al-Ustadz Jairani rahimahullah. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat-Nya pada pagi ini kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita akan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikutnya. Nanti di akhirat kita diakui sebagai pengikutnya. Dengan izin Allah kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Majelis yang dirahmati Allah, perlu diketahui bersama bahwa pendidikan ini dikelola oleh dua yayasan. Yayasan Bina Dakwah itu bertugas untuk program pendidikannya, sedangkan Sari Salam adalah bertugas untuk menyediakan sarana. Jadi tidak lain kalau saya yang ngomong itu tentang daerah. Ya. Kalau program sudah ada yang menyiapkan dan tujuan program sudah jelas. Kami dari Yayasan Sedang Sari Salam dan Bina Dakwah telah bekerja sama dengan masyarakat Balik Buaya, telah mewujudkan dua asrama untuk tingkat SMP. Sudah kita buat ukurannya 10-24 ya. Untuk SMA-nya sama ukurannya
Nah, untuk ke depan, karena kita sudah punya asrama, untuk ke depan kita harus membuat tempat belajar. Karena sementara ini tempat belajar untuk SMA di masjid atau di aula, sedangkan untuk SMP itu belajarnya di tempat. Karena itu dibagi-bagi 4 ruangan yang kita buat itu untuk tidur, untuk musola, untuk belajar. Nah, untuk ke depan dari pihak kami ingin membangun ruang kelas. Yang kita perlukan adalah 6 ruang kelas. Namun mungkin kita buat secara bertahap karena sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Dan yang akan kami buat itu ke depan adalah yang satu unitnya itu ukuran 6x8. Itu kalau dianggar uangnya itu, kalau kita anggar satu perkannya itu 2.500.000, kenanya 100 juta. Jadi kita perlu 600 juta. Kalau kita anggar 3 juta, satu unitnya makan dana 140. Jadi sekitar kalau 6 unit 840 juta untuk ke depan yang kita perlukan. Nah, dalam hal ini kami selaku pengurus yayasan memohon kepada para kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang hadir pada saat ini, bisa ikut berpartisipasi untuk menyisihkan sebagian kecil rezekinya untuk mewujudkan cita-cita kami dalam rangka mewujudkan cita-cita program pendidikan. Nantinya para dai ini akan disebar di pedalaman. Alhamdulillah, kalau kita lihat tayangan-tayangan pada rakernas kemarin sampai di Berau, sampai di mana Wahau, di mana Tanah Hulu itu, Melak. Ini perlu berjuang karena di sana umat Islam belum bisa beribadah secara maksimal karena memang minoritas, dan mereka menyuruh atau mengajak kita bersama untuk menciptakan seorang dai yang bisa terjun di pedalaman. Alhamdulillah sudah berjalan. Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat kita dalam menyisihkan rezeki untuk ikut bersama-sama mewujudkan tempat belajar ini. Nah, mungkin ini sambutan saya. Ada kekurangannya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pidato 2 bahasa yang akan dibawakan oleh santri Bina Dakwah Ananda Khairul dan Ananda Khairi. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Mari kita menyambutnya dengan takbir. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala as-siyama junnatan lis-sha'imina minan nar wa ziyadatan fil ajri wal ifdal. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairu man shalla li rabbih wa shoma wa qama wa qara'al Qur'an. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Yaqulullahu ta'ala fi muhtami ayati ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayatnya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang hadir di tempat tinggalnya dan tidak dalam keadaan musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maka hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Inna min ni'amillahi ta'ala ala ibadihi an ja'ala mawasima azamatan lil khairat taksuru fiha ta'at wa tughfaru fiha as-sayyi'at wa tudha'afu fiha al-hasanat wa tatanazzalu fiha ar-rahmat. Wa min ajalli hadhihi al-mawasim wa akramiha syahru Ramadan al-mubarak fa huwa syahrul barakati wal khairat wa syahrus siyami wal qiyam wa syahrul rahmati wal maghfirah wal itqu minan niran wa syahrul judi wal karami wal bazli wal ihsan. Saudara-saudara sekalian, di antara nikmat Allah kepada para hamba-hambanya adalah Dia telah menjadikan musim-musim yang agung untuk melakukan kebaikan, di mana ketaatan berlimpah, dosa-dosa diampuni, dan kenikmatan-kenikmatan dilipat gandakan dan rahmat diturunkan. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, bulan yang penuh dengan bulan pembebasan dari api neraka, dan bulan kedermawanan, kerendahan hati, dan juga bulan bersedekah. Fa kaifa nastaqbilu syahr Ramadan? Nastaqbilu syahr Ramadan awalan bid-du'a'i ayyuballighana Allahu syahr Ramadan. Faqad kana as-salafus salih yad'una Allah ayyuballighahum Ramadan wa ayyataqabbalahu minhum. Wa fi musnad Ahmad anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam wa rabbi wa rabbukallah. Lalu bagaimana caranya kita menyambut kedatangan bulan Ramadan? Para pendahulu kita yang saleh biasa menyambut datangnya bulan Ramadan dengan berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan dan amalan-amalan mereka di bulan Ramadan diterima. Wa nastaqbilu syahr Ramadan bil hamdi wa syukri ala bulughi. Fakam min unasin shamu syahr Ramadan fil 'amil madi wa humul an yarquduna tahta at-turab yantaziruna da'watas salihah. Walau qila li ahadihim madza tatamanna laqala siyamu walau sa'atan min syahr Ramadan. Kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan pujian dan rasa syukur kepada Allah karena kita telah sampai di dalamnya. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan pada tahun lalu, akan tetapi mereka sekarang hanya bisa terbaring di bawah tanah menunggu doa orang-orang yang saleh. Dan ketika salah seorang di antara mereka ditanya, "Apa yang engkau harapkan?" Mereka menjawab, "Kami berharap bisa berpuasa di bulan Ramadan walaupun hanya 1 jam." Wa nastaqbilu syahr Ramadan bil aqdil azmi as-sadiqi ala ihtinamih wa imarati awqatihi bil a'mali as-salihah wa 'anahu 'ala at-ta'ati wa yassara lahu subulal khair. Wa min a'zamil khisrani wa akbaril hirman ay yudrikal mar'u hadha syahra fala tughfaru lahu fihi dhunubuhu wa la tahattu fihi khatayahu likasrati israfihi wa 'adami taubatihi fayadkhulu 'alaihi hadha syahra wa yakhruju wa huwa mustamirrun wa huwa wa mutamadin fi takasirihi ghairu muqbilin ala rabbih. Kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan
Kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan bertekad yang tulus untuk memanfaatkan waktu-waktunya dengan melakukan amal-amal yang baik. Dan merupakan kerugian dan kekurangan terbesar bagi kita semua apabila kita telah menyadari datangnya bulan Ramadan, akan tetapi dosa-dosa kita tidak diampuni karena kurangnya kita dalam bertaubat kepada Allah dan kegagalan kita untuk berpaling kembali ke jalan Allah dengan berdoa, taubat, tunduk dan meminta ampun. Ayyuhal hadirun al-kiram, wa nastaqbilu syahr Ramadan bil ilmin wal fiqhi bi ahkamis siyam. Fayajibu 'alal mu'min ay ya'budallaha 'ala ilmin yakuna shaumuhu sahihan maqbulan 'indallah. Para hadirin yang kami muliakan, kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Orang-orang beriman harus melakukan amal saleh dengan pengetahuan dan pemahaman agar amalan-amalan kita di bulan Ramadan sah dan diterima oleh Allah. Wa nastaqbilu syahr Ramadan bil azmi ala tarkil athami was sayyi'at wa taubatis sadiqati min jami'iz dzunubi wa ikla'i anha wa adami audati ilaiha fa huwa syahrut taubah faman lam yatub fi syahri Ramadan famata yatub. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan bertekad untuk meninggalkan semua dosa dan bersungguh-sungguh dalam bertaubat dari meninggalkan dosa dan tidak kembali dan meninggalkannya dan tidak kembali kepadanya. Karena ini adalah bulan pertaubatan. Maka barang siapa yang tidak mau bertaubat pada bulan ini, maka kapan lagi dia akan bertaubat? Allah Ta'ala berfirman, "Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Quran Surah An-Nur ayat 31. Wa nastaqbilu syahr Ramadan bil ikhlasi lillahi ta'ala wa qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaklah ia melakukan amal-amal saleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Fal ikhlasu ruhut ta'at wa miftahu liqabulil baqiyatis salihat wa sababu lima'unati wa taufiqi rabbil kainat wa ala qadarin niyati wal ikhlasi was sidqi ma'allah takunu ma'unatullahi li'abdihil mu'min. Keikhlasan adalah jiwa dari ketaatan, kunci dari diterimanya amal baik dan sebuah alasan diturunkannya pertolongan Allah kepada para makhluknya. Dan sesuai dengan tingkat niat, ketulusan dan keikhlasan kepada Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa nastaqbilu syahr Ramadan bil ibtiadi an tadyi'i ayyamihi bin naum wa layalihi bis sahar. Faman kana hadza dailanahu falam yastafid min syahrihi syai'a bal la rubbama kana wa bala alaih. Kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sebisa mungkin untuk menghindari dari menyia-nyiakan hari-harinya dengan tidur dan malam-malamnya dengan bergadang. Karena barang siapa yang kesehariannya pada bulan Ramadan seperti itu, maka ia tidak akan mendapatkan manfaat dari bulan Ramadannya. Hadza wasallallahul karim ayyuballighana Ramadan bulugan hasana wa ayyu'inana ala qiyamihi wa siyamihi wa ayyaj'alna fihi minaz zakirin asyakirin almutaqabbilati a'maluhum wa ayyaj'alana ba'da khurujina min hadza syahril mubarak minal muflihin almuttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita semua Ramadan yang baik dan membantu kita dalam berpuasa dan menunaikan salat baik yang wajib maupun yang sunnah dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur dan amalannya diterima.
Dan agar setelah kita meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang diberikan kemenangan dan bertakwa kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni ihtimaminkum wastima'ikum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam, jangan lupa membeli pulsa. Dari bunyi sahutan salam, nampaknya seperti orang yang sudah puasa. Ramadan masih seminggu lagi, sepekan lagi, tapi suasana lemesnya udah bulan Ramadan. Nah, harus semangat nih. Kita ulang sekali lagi. Wahayyakum bitahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, ustadzah, para alim ulama, tuan-tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati, kami muliakan pula Bapak Ibu sekalian, para wali-wali santri, pesantren Bina Dakwah. Yang kami hormati, kami muliakan segenap kaum muslimin wal muslimat, juga para santri-santri pesantren Bina Dakwah yang semoga semua dirahmati, diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sampai hari ini kita masih diberi hidup oleh Allah taala, dan tentu yang paling penting kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dalam keadaan istiqamah dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah jaga sampai akhir hayat kita, diberikan kita keistiqomahan dalam iman dan Islam, diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang tentu saja sebagai seorang mukmin kita menanti-nantikan tibanya bulan ini, yakni bulan Ramadan yang barakah, yang kita rindukan, bahkan kita tangisi kepergiannya ketika meninggalkan, ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan ini di tahun yang lalu. Maka tinggal menanti beberapa hari lagi kita jumpa dengan bulan Ramadan. Sebagai seorang mukmin yang katanya rindu dengan Ramadan ini, sudah selayaknya kemudian kita mempersiapkan diri untuk jumpa dengan bulan Ramadan. Nasihat di antara mutiara nasihat para ulama, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka merekalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa orang yang hari ini sama saja, tidak ada perbedaannya, tidak ada peningkatannya dibanding hari kemarin, maka mereka orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka mereka itulah orang yang terlaknat.
Tentu saja kita tidak ingin menjadi orang yang terlaknat, bahkan merugi pun tidak boleh. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Maka Ramadan tahun ini sebentar lagi akan kita hadapi. Kita mesti persiapkan agar bisa kita pastikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Dan tidak akan ada perbaikan kecuali dengan persiapan. Maka tinggal beberapa hari persiapan harus kita matangkan. Kita evaluasi dulu Ramadan kita yang lalu seperti apa. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang terlewat, apa yang belum kita lakukan. Kita pastikan di Ramadan tahun ini tidak ada lagi yang terlewat, ada peningkatan. Sebab bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Banyak mungkin saudara kita, bahkan keluarga kita, kawan-kawan kita, Ramadan tahun lalu sama-sama puasa dengan kita, Lebaran dengan kita. Tapi Ramadan tahun ini kita tidak lagi bersama. Mereka sudah mendahului kita jumpa dengan Allah Ta'ala. Mungkin saja ini tahun kita Ramadan, kita Lebaran, tapi tahun depan kita tidak sempat lagi berjumpa dengan Ramadan. Tapi kita pastikan bahwa Ramadan ini, kalaupun menjadi Ramadan terakhir, menjadi Ramadan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ada hal-hal yang kemudian mengurangi fadilah keutamaan Ramadan kita tahun ini. Kita upayakan betul-betul kita persiapkan. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa siam di bulan Ramadan dengan iman dan berharap ridha Allah semata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi Nabi SAW kemudian juga mengancam, "Raghima anfu rajulin," celaka seseorang yang dia itu dakhala Ramadan, masuk ke dalam Ramadan, wan salakha alaihi walam yughfarlah, dan kemudian dia meninggalkan Ramadan itu sedangkan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan karena tidak maksimal di dalam menjalani Ramadan, tidak persiapan di dalam menjalani bulan Ramadan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu persiapan yang paling utama di antara persiapan terbaik adalah persiapan ilmu. Kita mulai belajar sebelum tiba Ramadan, kita buka kembali catatan pengajian kita, fikih Ramadan, apa-apa yang menjadi syarat sah, apa-apa yang menjadi syarat wajib, apa-apa yang menjadi rukun, apa-apa pembatal Ramadan, kita buka lagi. Kalau ada hadir kajian-kajian para ulama, para tuan-tuan guru, para ustadz, tentang fikih Ramadan kita hadir, tentang keutamaan Ramadan kita hadir, supaya kemudian semakin semangat di dalam menjalani Ramadan dan memahami kembali, tidak lupa lagi terhadap ketentuan-ketentuan hukum di dalam bulan Ramadan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kalau kami sampaikan fikih Ramadan pada kesempatan pagi hari ini tidak cukup waktu. Maka kami ingin menyampaikan beberapa hal, beberapa perkara-perkara yang harus kita waspadai agar tidak merusak Ramadan kita. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu selain lapar dan haus. Lemas saja. Tapi dia tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan pahala, bahkan tidak mendapatkan ampunan. Naudzubillah dzalik. Ada beberapa perkara yang penting untuk kemudian kita perhatikan, kita perlu jauhi, dan ada perkara-perkara sunnah yang jangan sampai terlewatkan sehingga bisa mengurangi pahala, mengurangi keutamaan dalam Ramadan itu. Ada sekitar 114 poin. Tapi karena keterbatasan waktu saya sampaikan 14-nya aja. 100-nya kapan-kapan. Ya. Yang pertama, ini perlu diperhatikan, jangan sampai orang punya utang puasa di Ramadan yang lalu, bertemu dengan bulan Ramadan kali ini belum dibayar utang puasanya. Nah, ini
terutama yang hampir pasti ada utangnya di bulan Ramadan, ibu-ibu nih, para wanita muslimah, jangan sampai lalai. Ini masih ada beberapa hari, kalau masih ada utangnya diperhatikan ya. Tidak mengapa di bulan Sya'ban baru bisa membayar utang, yang penting jangan sampai ketemu dengan Ramadan lagi. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan lalai, hutangnya belum dibayar, maka dia telah melakukan dosa. Sehingga para ulama fikih mengatakan kalau dia masuk bulan Ramadan sementara masih ada hutangnya yang sengaja tanpa ada uzur ya belum bayarkan, maka nanti selepas Ramadan dia wajib membayar qadha plus ada sanksinya, yaitu membayar fidyah. Ini agar kemudian diperhatikan, kecuali ada uzur. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, juga itu membayar, diriwayatkan membayar qadha puasanya ketika sudah bulan Sya'ban karena sibuknya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini perkara-perkara juga yang sering terjadi kita dapati itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat Islam. Puasa Ramadan tetapi tidak sholat fardu 5 waktu. Pernah lihat yang begini? Ada nggak orang puasa Ramadan semangat, enggak, ya dia tidak tinggalkan puasa tapi sholatnya tidak dia kerjakan. Ya. Nah ini jangan sampai salah kaprah. Puasa Ramadan, sholat itu juga sama-sama kewajiban, sama-sama wajib. Dan sholat ini lebih lagi kemudian kewajibannya lebih besar daripada puasa Ramadan. Walaupun kedua-duanya adalah sama-sama rukun Islam. Kalau puasa Ramadan orang meninggalkan puasa Ramadan dengan istihlal, dia mengatakan bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, maka para ulama sepakat orang ini kafir. Tapi kalau dia meninggalkannya karena malas, tapi dia masih mengakui kewajibannya, dia berdosa besar, tetapi tidak sampai kafir kata para ulama. Tapi kalau sholat ditinggalkan, ya, sholat ditinggalkan, walaupun dia tidak menghalalkan, artinya dia tetap menganggap sholat itu wajib, tapi dia tidak mengerjakan sholat karena dia malas dan lain sebagainya, maka para ulama, mayoritas ulama madhab Maliki, Syafi'i, Hambali itu bersepakat harus dihukum dengan hukuman mati. Orang meninggalkan sholat, tapi hukuman mati ini tanggung jawab wewenang dari pemerintah, penguasa. Tidak boleh kita lihat sampai sholat apa enggak sholat langsung ditangkap, dikarungi Bang Sungai Mahakam misalnya. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Kita main hakim, tapi nggak main hakim sendiri nih Ustaz, rame-rame kok kami, ya sama aja. Ya, itu wewenang pemerintah, wewenang penguasa, wewenang pemimpin. Ya, jadi penguasa, jadi pemimpin itu berat ternyata tanggung jawab. Di presiden itu bukan hanya berkewajiban memberi makan gratis kepada warganya, tapi yang lebih penting daripada itu memperhatikan soal sholatnya. Kalau dia tidak membuat ketentuan, dia tidak membuat undang-undang, tidak membuat hukum terkait dengan orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, nanti pemimpin-pemimpin nih, kalau rakyatnya masuk neraka, ada sekian juta orang yang tidak sholat di negeri ini, yang duluan masuk neraka itu pemimpin itu. Rakyatnya nginjak-nginjak pemimpin itu nanti di akhirat. Enak nggak jadi pemimpin? Enak nggak jadi pemimpin? Tapi kalau pemimpinnya ini menegakkan hukum, menyuruh orang untuk menegakkan sholat, nanti kalau masuk surga, dia masuk surga duluan di tempat yang terbaik di hadapan rakyat-rakyatnya. Enak nggak jadi pemimpin? Tadi bilang nggak enak, sekarang bilang enak, ini mana yang bener? Ya. Jadi intinya jadi pemimpin ini juga bisa jadi jalan masuk surga, tapi bisa juga jadi jalan tol untuk masuk neraka. Ini banyak orang semangat puasa. Kenapa kok puasa? Aku malu kalau tidak puasa. Ponakanku umur 4 tahun puasa dia. Umur 5 tahun puasa. Masa aku tidak kuat? Ya. Kuat nahan haus dan lapar seharian. Masuk jalan kaki berangkat ke masjid 10 meter tidak kuat. Nah, ini kan aneh bin ajaib. Tapi rupanya memang
Orang sholat itu kata Allah Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, kalau punya kesulitan, minta tolong kepada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Rupanya bukan dengan kekuatan fisik orang menegakkan sholat. Orang berangkat ke masjid itu bukan kekuatan fisiknya, tapi kekuatan iman yang ada di dalam hatinya. Ya. Banyak orang kuat lari maraton, kuat main sepeda berkilo-kilo, ya. Tapi untuk berangkat ke masjid berat sekali rasanya. Maka kita bersyukur sekali kalau kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, diberikan hidayah taufik untuk bisa menegakkan sholat. Kita bersyukur kepada Allah dan kita doakan saudara-saudara kita yang masih belum tersentuh hatinya untuk menegakkan sholat. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini dia puasa tapi tidak sholat, kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, bisa menegakkan sholat bersama-sama dengan kita. Apalagi kalau itu orang terdekat kita, kita punya kewajiban untuk mengingatkan, kita punya kewajiban untuk menasehati. Ya, itu ulama mayoritas mengatakan dihukum mati. Bahkan sebagian ulama diantaranya dalam madhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, walaupun dia tetap mengatakan sholat itu hukumnya wajib, orang ini tetap dianggap telah murtad dalam madhab Hambali. Na'udzubillah min dzalik. Berarti manusia ini, orang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur ini diperselisihkan ulama. Ini berarti manusia dalam sengketa. Ya. Manusia dalam sengketa. Dipersengketakan status keislamannya. Jangan sampai ini terjadi puasa tetapi tidak sholat. Puasa ini, sholat ini tiang utama daripada agama ini. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa menegakkannya berarti dia menegakkan agama. Faman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkannya berarti dia menghancurkan bangunan agama. Sholat, jangan sampai kemudian ketinggalan. Kemudian berikutnya apa? Di dalam bulan Ramadan ada satu ibadah sunnah yang sangat besar keutamaannya, sayang untuk ditinggalkan, yaitu qiyamul Ramadan, atau kita kenal dengan sholat tarawih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang melaksanakan qiyam, sholat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena dorongan iman semata-mata, bukan karena cuma ikut-ikutan, bukan karena cuma malu sama kawan, tapi karena berharap pahala dan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini ibadah sunnah. Tentu saja kalau ada orang punya halangan, kalau ada punya uzur, mungkin ada orang bekerja malam, ya, tidak berdosa kalau dia meninggalkannya. Tapi kalau tidak ada uzurnya, tidak ada halangannya, lalu kemudian dia meninggalkan, sungguh amat sayang, rugi sekali dia tinggalkan salat tarawih ini, qiyamu Ramadan ini. Ya. Nah, kadangkala hari pertama semangat masih, hari kedua udah mulai kendor. Kenapa? Kekenyangan dia buka puasa. Makanya kalau buka puasa itu jangan balas dendam. Ya, terutama santri-santri ini, ya. Kadang-kadang buka puasa masih balas dendam. Sore-sore jam 5, jam setengah 6, wah itu ujian, sebenarnya ujian syahwat, ujian nafsu. Begitu melihat makanan, semua pemakanan itu terlihat enak kalau menjelang maghrib itu. Jadi kalau ke pasar Ramadan akhirnya dibeli semua. Ini sebenarnya ya sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan seharusnya, paradoks ini ya. Kalau bulan Ramadan itu kan jadwal makan berkurang karena kita nggak makan seharian. Tapi mengapa justru menurut data itu orang Indonesia ini pengeluarannya lebih banyak ketika bulan Ramadan? Ya. Pengeluaran untuk beli makanan itu lebih banyak. Kenapa? Padahal dikurangi, harusnya berkurang. Ya. Rupanya menunya lebih banyak. Ya. Bukan cuma 4 sehat 5 sempurna. Ya.
sudah 14 sehat, macam-macam itu ya. Buka puasa diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sunnahkan makan kurma dulu. Oh, kurma sunnah. Tapi lumpia wajib. Ya. Lumpia, tahu isi nggak boleh ketinggalan akhirnya. Melihat di pasar malam semua mau dibeli. Bahkan yang tadinya nggak suka itu jadi kepengen, ini kayaknya enak ini. Ada cola, ada es campur semua. Padahal itu nanti kalau sudah maghrib, ya, begitu masuk nggak semua bisa dihabiskan. Tapi semua dicobain, es, cola segala macam. Sholat maghribnya udah mulai ngantuk, ya. Sholat isyaknya kadang di rumah saja. Kenapa uzur? Uzurnya apa? Berat ini. Apanya yang berat? Perutnya. Ya. Sholat tarawehnya, akhirnya apa? Sholat taraweh cari yang ngebut. Nah, ini mulai ada fenomena, ini muncul lagi videonya, ada orang sholat taraweh 23 rakaat cuma 7 menit. Ada di sini sudah ada yang begitu? Gimana kalau kita adakan? Lebih baik tidak sholat kalau yang begini nih. Ini sudah termasuk istihza, ini main-main namanya dalam agama. Ya, sholat yang dengaran itu tiba-tiba. Lebih baik tidak. Nabi SAW pernah suatu ketika dalam masjid, datang orang masuk masjid lalu sholat. Selesai sholat datang kepada Nabi, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu ulang sholatnya karena kamu belum sholat. Sholat lagi dia. Datang lagi kepada Nabi, Nabi ngomong lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, belum sholat kamu. 3 kali dia datang lagi kepada Nabi, Nabi masih mengatakan yang sama, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dia nyerah, ya Rasulullah, itu sudah sholat yang paling bagus. Tolong ajarkan saya sholat yang benar. Maka Nabi ajarkan, yang dikoreksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak adanya tumak ninah di dalam sholatnya. Karena tumak ninah itu adalah rukun di dalam sholat. Sholat yang ngebut tadi wus tadi itu 23 rakaat hanya dalam 7 menit tadi itu tidak ada tumak ninahnya, tidak tercukupi rukun. Ya. Maka lebih baik tidak sholat sunnah, ini bukan sunnah namanya. Ya. Sholat tarawih jangan sampai kemudian ditinggal. Atau kadang-kadang saking capeknya, waduh ini sholat masuk masjid, Allahu Akbar, imamnya impor dari Palestina, ya, panjang bacaannya, waduh salah masjid saya, 23 rakaat lagi, saya 8 rakaat aja lah, saya pulang nanti, saya witir di rumah. Ini juga bukan tidak boleh secara hukumnya, boleh-boleh saja, tetapi ada keutamaan yang dia tinggalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia dicatat, dihitung mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Syaratnya apa? Sampai selesai. Bersama imam sampai selesai. Ya. Jangan setengah-setengah. Ya. Kalau di situ 23 rakaat, di masjidnya 23. Mau yang 8 atau 11 itu tadi silakan ya, 11. Nah, ini ada perbedaan atau ikhtilaf klasik lama antara yang 11 dan 23. Yang 11 mengatakan enggak boleh tambah-tambah, 11 cukup. Kalau lebih-lebih itu enggak boleh, enggak cocok nih sesuai dengan sunnah Nabi 11. Yang 23 kurang tuh yang 11, bukan tarawih namanya. Padahal Nabi SAW tidak pernah membatasi. Tidak ada satupun hadis dari lisan Nabi yang membatasi harus 11 atau harus 23, tidak ada. Ya. Kalau ada yang bisa tunjukkan hadisnya, silahkan. Tapi saya yakin tidak ada. Kalau ada itu mungkin bikin sendiri. Ya. Memang ada kalimat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Bukhari. Kata Ibunda Aisyah, Nabi SAW itu sholat malamnya, baik di dalam ataupun di luar Ramadan, itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi itu bukan kalimat Nabi. Itu pengamatan Ibunda Aisyah. Dan dalam riwayat lain, Ibunda Aisyah juga pernah mengatakan, Nabi pernah sholat malam itu 13 rakaat. 8 rakaat dan 5 rakaat witirnya. Itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Berarti pernah lebih dari 11 rakaat. Cuma seringnya, yang paling sering itu 11 rakaat. Lalu kemudian sepeninggal Nabi SAW, Umar bin Khattab memerintahkan orang untuk memimpin
sholat tarawih itu 23 rakaat di dalam riwayat Umar bin Khattab. Bahkan di masa tabi'in, kemudian di Madinah di masa Imam Malik itu qiyamul Ramadan sholat tarawihnya itu 36 rakaat, belum termasuk witirnya. Sehingga para ulama, bahkan Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis Aisyah yang menyebut 11 rakaat tadi itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, muridnya Imam Bukhari. Itu Imam Bukhari kalau jadi imam sholatnya 40 rakaat. Ya. Karena memang tidak ada batasan dari Nabi SAW. Jadi yang mana, yang 11 sama 23 nih, yang mana yang benar? Dua-duanya salah kalau ngotot. Yang 23 salah kalau dia mengatakan yang 11 kurang. Yang 11 salah kalau yang mengatakan 23 keliru. Ya. Dua-duanya benar kalau kemudian memahami bahwa tidak ada memang pembatasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pilih yang mana 11, 23? Kalau dari sisi afdaliyat, keutamaannya, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sholatin afdal, sholat seperti apa yang paling utama? Nabi SAW menjawab, tulul kunut, yang paling panjang, yang paling lama berdirinya. Jadi sering kita buat perumpamaan, kalau ada orang memberi hadiah mobil 23 biji sama 11 biji. Pilih mobil 23 apa 11? 23, banyak 23. Tapi belum selesai. Yang 11 tadi mobilnya itu BMW. Yang 23 tadi angkot. Pilih mana? Pilih 11. Jadi 11 kalau berkualitas, panjang bacaannya lebih baik daripada yang 23 ngebut tadi itu. Ya. Nah ini ya, maka kualitasnya bukan soal kuantitasnya. Lebih baik lagi kalau 23 lalu kemudian bacaan panjang. Maka para ulama kemudian mengkompromikan. Bagaimana komprominya? Kalau bacaannya mau pendek-pendek, maka rokaatnya ditambah jadi banyak, dibanyakkan. Tapi kalau bacaannya panjang-panjang, rokaatnya disedikitkan. Walaupun kita kalau disuruh milih maunya yang rokaatnya sedikit, bacaannya pendek. Betul? Betul. Tapi minimal sampai selesai bersama imam, dapat pahala semalam penuh melaksanakan sholat. Ini jangan sampai kemudian ditinggalkan. Ya, diupayakan jangan sampai ditinggalkan. Kalau misalnya ya kadang di rumah istri tidak sempat, ya daripada kemudian tidak mendapatkan kebaikan, boleh sholat tarawih di rumah. Bapaknya sholat isya berangkat ke masjid, nanti habis sholat isya pulang di rumah memimpin istrinya untuk qiyamu Ramadan di rumah. Tapi qiyamu Ramadan beneran, jangan ayo kita sholat, nanti dulu lah istirahat, nanti dulu sampai sahur. Akhirnya enggak qiyamu Ramadan. Dulu Ubay bin Ka'ab itu pernah diminta oleh sekelompok ibu-ibu karena tidak banyak yang punya hafalan bagus. Ubay bin Ka'ab ini bacaan Qur'annya bagus, beliau seorang qori, hafalannya banyak, diundang ya untuk mengimami sholat wanita di rumah mereka, di tempat mereka, ya, di musola tempat sholat mereka khusus, boleh ya. Jadi para suami juga boleh. Malah enak ibu-ibu bisa request, Pak 23 gimana Bu? Nggak apa-apa Pak, yang penting al-ikhlas. Saya ikhlas kalau al-ikhlas semua. Ya. Ya, ini yang penting selesai bersama imam. Nah, ini semalas-malasnya, namanya manusia nih. Sering kadang-kadang timbul rasa malas itu. Tapi jangan sampai ditinggal. Di rumah qiyamu Ramadan bersama keluarga. Ya. Tapi kalau bisa kemudian di masjid. Karena Nabi SAW mencontohkan di masa Nabi SAW, walaupun Nabi tidak sebulan penuh. Nabi itu dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menceritakan bahwa di dalam bulan Ramadan Nabi SAW tidak melaksanakan sholat tarawih dari tanggal 1 terus sampai malam ke-20, kecuali ketika Ramadan itu tersisa 7 hari baru Nabi SAW sholat ke masjid Ramadan itu. Sholat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan malam ini sholat, banyak yang datang, malam besoknya sholat lebih banyak lagi, malam ketiga Nabi SAW kemudian tambah banyak lagi, malam berikutnya Nabi nggak keluar lagi. Orang sudah semakin banyak, bahkan orang-orang teriak-teriak sholat, begitu. Disangkanya Nabi ketiduran.
Padahal Nabi SAW tahu begitu subuh Nabi keluar, Nabi sampaikan sebenarnya tidak ada yang menghalangi untuk menjadi imam sholat bersama kalian kecuali aku khawatir nanti menjadi wajib. Ya, nanti menjadi wajib. Maka sepeninggal Nabi SAW ini kemudian diteruskan sampai hari ini kita sholat qiyamul Ramadan. Yang kemudian kita kenal dengan istilah tarawih. Istilah kata sholat tarawih ini juga di masa Nabi tidak ada. Nabi tidak pernah mengatakan ayo kita sholat tarawih. Para sahabat juga nggak pernah ayo kita sholat tarawih. Kapan istilah sholat tarawih ini muncul dan kenapa sholat tarawih ini muncul istilahnya? Tarawih itu artinya, tarawih itu jamak dari kata tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. Tarawih berarti istirahat, banyak istirahatnya. Mengapa? Nabi itu kalau sholat 4 rakaat istirahat. Setiap 4 rakaat istirahat. Nah di masa tabi'in, ya bahkan sejak masa sahabat, itu kan sholatnya banyak, 20 rakaat berarti 5 kali istirahat. Maka tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Ya. Di antara 4 rakaat istirahat, nunggu dulu, ya. Tapi istirahat di tempat, bukan pulang, ya, bukan tidur, ya. Ini sholat tarawih yang keutamaannya besar, luar biasa. Ya, kalau kita mampu, bahkan para ulama menyarankan agar kemudian sholat tarawih itu kalau bisa sebulan itu khatam di dalam sholat tarawih. Berarti 1 malam paling tidak satu juz, ya. Kalau mampu. Sekali lagi bukan soal fisik tapi soal keimanan kita. Ya. Ya Ramadan tahun ini harus meningkat. Kalau tahun lalu milih masjid yang mana yang paling cepat, tahun ini bisa enggak? Walaupun kita enggak milih yang paling lama, minimal yang lebih lama dari yang tahun lalu. Ya. Kalau tahun ini, tahun kemarin rupanya senang sama Ustadz Ikhlas tadi itu, Al-Ikhlas terus gitu kan. Tahun ini sudah mulai request, Ustadz, saya sudah tobat Ustadz, jangan Al-Ikhlas terus. Terus apa? Ya ad-duha lah lumayan. Ya, pilih yang meningkat, mesti meningkat. Qiyamul Ramadan kita di tahun ini. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu sunnah yang besar keutamaannya, sayang untuk ditinggalkan, yaitu sunnah makan sahur. Sunnah makan sahur. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Bahkan kata Nabi SAW, fa innallaha wa malaikatahu, fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya itu bersolawat mendoakan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi bukan suatu kebanggaan kalau malam saya tidak sahur tapi besoknya kuat puasa. Wah, hebat saya ini malam nggak sahur tapi kuat puasa. Itu bukan hebat tapi ketinggalan zaman ini ya. Ya, ketinggalan informasi. Rugi dia meninggalkan sahur. Ya. Tapi saya nggak sempat tadi malam bangunnya telat Ustadz, nggak sempat masak. Sudah tinggal 15 menit kata Nabi SAW, walau bijur'atin min ma'in. Atau walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air jangan ditinggal. Yang namanya sahur itu, ya. Sahur itu bukan soal menunya, nggak mesti harus opor, rendang dan lain-lain, walaupun dengan seteguk air. Jadi kalau ibu misalnya kadang terlambat, telat bangun, tinggal 15 menit, ya tetap siapkan sahur, ya. Siapkan sahur, dibanguni, Pak, bangun Pak, ayo kita sahur, sudah saya siapkan. Di meja makan pasti tengok, loh kok air putih semua? Sudah tinggal 5 menit Pak, ayo kita teguk bersama. Dapat barokah. Itu air putih yang barokah. Jangan ditinggal. Dan yang namanya makan sahur, disebut sahur ini karena dilakukan di waktu sahar. Waktu sahar itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Kira-kira jam 2 sampai jam 5 atau jam 2 sampai subuh. Sampai terbitnya fajar itu disebut dengan waktu sahar. Orang yang makan di situ maka disebut makan sahur. Ya. Jadi kalau ada orang makan sahur tadi malam, saya makan sahur jam berapa? Jam 11. Itu bukan makan sahur, makan malam. Ya. Keberkahannya tidak di situ. Keberkahannya kalau kita di waktu sahar, di sepertiga malam yang terakhir. Maka jangan tinggal sahur. Ya.
Nabi SAW mengatakan yang paling bagus sahur itu nikmas sahuri at-tamr. Sahur yang paling bagus itu pakai kurma kering. Makan kurma itu, minum air putih, lalu kemudian melaksanakan sholat. Dan kalau bisa yang terbaik sahur itu jangan terlalu cepat. Jam 2 bangun, boleh-boleh saja itu sudah masuk waktu sahur. Tetapi yang utama kalau lebih dekat dengan subuh. Nabi SAW itu dalam riwayat Muslim dari Zaid bin Sabit, dari Anas bin Malik juga, ketika ditanya Zaid bin Sabit bagaimana sahurnya Nabi, beliau mengatakan Nabi itu selesai makan sahurnya itu sudah dekat dengan subuh. Berapa cara antara sahur dengan subuhnya? Kira-kira 50 bacaan ayat Al-Quran. 50 bacaan ayat Al-Quran itu kalau tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat kira-kira 10 menit. Itulah asal usulnya. Lalu kemudian sekarang ada istilah waktu imsak. Ya, waktu imsak. Jadi kalau ada kemudian lihat jadwal imsak itu selalu 10 menit sebelum subuh. Kalau subuhnya jam 5, waktu imsaknya mesti jam 4.50 menit. Itu asalnya dari hadis itu tadi, ada dalilnya. Jadi kalau ada di masjid diumumkan imsak, itu waktu yang ideal, yang afdol kita sudah berhenti makan seperti sunnah Rasul. Bukan berarti tidak boleh makan lagi. Batas tidak boleh makan adalah kalau azan subuh. Kalau sudah azan subuh, maka sudah tidak boleh makan. Kalau baru imsak, masih boleh makan. Ya, masih boleh makan, masih boleh minum. Tapi kalau sudah azan subuh, mulut masih ngunyah, ini menurut mayoritas ulama, jangan dilanjutkan. Lebih baik dimuntahkan. Ya, jangan dilanjutkan, dimuntahkan. Walaupun memang ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, salah satu ulama mazhab Zahiri, berpendapat bahwa kemudian kalau azan berkumandang masih sahur belum selesai, boleh dilanjutkan. Ya, memang ada hadis Nabi SAW mengatakan apabila azan berkumandang sementara bejana masih ada di tangan, gelas, piring, sendok masih makan, maka jangan ia hentikan makan sampai kemudian ia selesaikan hajatnya, selesaikan makan. Sehingga ini dijadikan dalil bagi sebagian ulama yang membolehkan asal adzan makan secukupnya sampai selesai sahur. Tetapi mayoritas ulama mengatakan tidak. Kalau adzan berkumandang, adzan subuh yang berkumandang, kalau masih makan harus berhenti, bahkan dimuntahkan. Mengapa? Hadis itu yang dimaksud adalah adzan pertama. Ya, karena ada hadis Nabi SAW yang lain mengatakan kalau adzan Bilal, makan dan minum silahkan sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Jadi kalau adzan kedua yakni adzan subuh sudah tidak boleh makan. Kalau adzan pertama masih boleh makan. Nah, ini sunnah yang tidak dihidupkan di negeri kita, adzannya cuma sekali. Sebenarnya sejak zaman Nabi SAW adzan subuh itu sebelum subuh sekali adzan pertama. Kira-kira 1 jam sebelum subuh itu adzan pertama. Membangunkan orang untuk qiyamul lail, membangunkan orang untuk sahur. Nah, ini kalau di Makkah, di Madinah itu masih dihidupkan sampai hari ini. Kalau kita nyetel murotal, diganti murotal. Yang sunnah sebenarnya adzan. Ya, nah, ini sebenarnya harusnya dihidupkan. Cuma kalau kita masyarakat belum memahami ilmu ini nanti salah-salah. Jam 4 adzan, santren sesat itu jam 4 adzan. Padahal orang belum tahu ilmunya. Maka yang lebih berhati-hati kalau sudah adzan tidak lagi boleh makan. Tapi kalau imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Ya, jangan terlalu jauh waktunya dengan subuh, yang lebih baik ketika kita sahur itu. Ya. Dan waktu sahur adalah waktu yang terbaik untuk berdoa, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalam Al-Quran disebutkan ciri orang yang bertakwa, hamba Allah yang bertakwa adalah wabil asharihum yastaghfirun, mereka itu senantiasa beristighfar di waktu sahar. Nabi juga menerangkan tentang keutamaan waktu sahar ini, sepertiga malam yang terakhir. Allah kabulkan doa orang yang berdoa, orang yang meminta. Allah ampuni orang yang beristighfar di waktu itu. Maka jangan kita lewatkan untuk banyak berdoa dan beristighfar di waktu sahur. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, perkara yang penting untuk kemudian kita perhatikan, hati-hati
bahkan ini bisa mengakibatkan puasa kita menjadi tidak sah, adalah tidak niat di malam hari untuk berpuasa. Ya. Bisakah orang tidak niat malam harinya? Niat itu di dalam hati, cukup di dalam hati, tidak harus dilafadzkan. Tapi ada saja mungkin orang yang justru berniat malam hari tidak puasa. Contoh siapa? Orang misalnya orang yang merasa berat puasa karena kerja berat. Kerja berat siang hari saya nggak kuat puasa. Terus akhirnya malam, Pak sahur Pak. Enggak, aku besok kerja berat kok, ngapain puasa, nggak usah sahur. Nggak boleh. Walaupun memang pekerjaannya berat, malamnya harus berniat puasa. Perkara nanti pas mau berangkat kerja tetap bawa bekal, antisipasi, ya jadi masalah. Jangan-jangan nanti pas siang nggak kuat. Begitu sampai di siang hari ternyata berat, tidak kuat karena pekerjaan dan lain sebagainya, kemudian batal, tidak mengapa. Ya, tapi tidak boleh dia niat sejak malam bahwa besok tidak akan berpuasa. Ya. Atau misalnya ini wanita yang haid. Nah, ibu-ibu ini kadang perlu waspada. Ini khusus bagi ibu-ibu. Ya. Misalnya haid, malam itu masih haid, akhirnya ibu-ibu niat, saya tidak puasa, bung saya haid, besok saya nggak puasa, saya haid. Ternyata begitu menjelang subuh diperiksa, oh berhenti, rupanya sudah nggak haid lagi. Belum sempat niat puasa di dalam hatinya, adzan subuh sudah duluan. Maka kalau hari itu puasa, dia tidak sah puasanya. Maka ini saya beri tips untuk ibu-ibu yang mungkin saja kemudian haid di bulan Ramadan, maka berniatlah dengan niat yang digantungkan. Bagaimana caranya? Malamnya dia berniat, kalau saya suci sebelum subuh, maka saya berniat puasa. Saya berniat puasa jika suci sebelum subuh, diikatkan. Ya. Sehingga kalaupun kemudian ternyata oh saya ternyata sudah suci nih sebelum subuh nih 5 menit. Ya. Malamnya sudah berniat dengan niat yang digantungkan itu, maka sah puasanya. Ini perlu juga untuk berhati-hati. Ya. Orang yang safar, kadang-kadang karena orang yang safar ini boleh tidak puasa, sengaja niat, oh saya kan statusnya lagi musafir ini, saya tidak puasa besok. Ternyata pas besok mau sarapan, penjual nasi kuning tutup semua. Ya, mau makan siang, rumah makan juga pada tutup. Akhirnya dia nggak makan, nggak minum seharian. Tapi tidak dianggap puasa karena dia tidak niat, bahkan memang niatnya tidak puasa. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini bukan hanya menahan makan dan minum atau jima di siang hari. Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi, atau man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaisa lillahi hajatun ayyadda'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa dia puasa tetapi tidak meninggalkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan buruk, dusta, ghibah, namimah dan lain sebagainya, maka Allah tidak butuh lapar dan hausnya dia itu, tidak mendapatkan pahala. Maka di puasa Ramadan tahun ini harus kemudian kita pastikan lisan kita tidak hanya terjaga dari makanan, tapi lisan kita terjaga dari kata-kata yang tidak pantas. Tidak boleh ada dusta, tidak boleh ada caci maki dari lisan kita yang berpuasa. Ya, amarahnya kemudian kita tahan, kita jaga di bulan Ramadan ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau kita lagi puasa ada orang yang mancing-mancing, ya, gak usah dilayani, kata Nabi SAW, katakan aku sedang berpuasa. Ya. Ada orang ngajak ribut, ada orang ngajak ghibah, ibu-ibu misalnya yang udah biasa punya majelis ghibah. Ya. Ayo Bu, ini ada berita baru ini. Janganlah, lagi puasa. Nanti aja habis maghrib. Nggak boleh begitu juga. Ya. Sepanjang Ramadan dijaga supaya lisan kita terjaga. Selepas bulan Ramadan kita jadi tidak suka untuk mengucapkan kata-kata kotor karena sudah terlatih di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan ini kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidati syayatin. Kalau Ramadan tiba,
dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan diikat. Maka kalau ibu-ibu ghibah, kalau di luar bulan Ramadan bisa alasan khilaf, ini gara-gara setan menggoda. Kalau bulan Ramadan masih ghibah, jangan salahkan setan, setannya lagi cuti. Ya. Oh, ini setannya nggak ikut-ikut, berarti sudah lancar sendiri. Kita masih dusta, jangan salahkan setan-setannya lagi diikat. Ya. Kalau masih maksiat di bulan Ramadan, itu bukan karena setannya, tapi karena kitanya yang sudah terlatih. Oleh sebab itulah dikatakan bahwa barang siapa yang di dalam bulan Ramadan tidak bisa mendapat ampunan, maka dia juga tidak akan mendapatkan ampunan di bulan yang lain. Karena Ramadan saja susah dia beramal soleh, Ramadan saja dia susah menjaga syahwatnya, Ramadan susah dia menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, apalagi di luar bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan waktunya untuk mentarbiyah jiwa kita agar kemudian jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan yang sia-sia. Nah, ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Kadang-kala kita ada sekarang tradisi budaya. Kalau orang bilang tuh bahasa nasionalnya, bahasa kerennya, kalau sore ngabuburit. Ya. Ngapain nunggu waktu berbuka jalan-jalan sore? Sambil cuci mata katanya. Ya, jalan sore-sore ke mall sambil cuci mata katanya. Ini bukan cuci mata, ini ngotori mata. Bahaya ini. Dengan hal yang sia-sia, ya. Ngabuburit nunggu waktu buka puasa, nonton acara yang sia-sia. Kalau bisa di bulan Ramadan ini semua bukan hanya anak-anak, apalagi anak-anak. Kita bapak kah, ibu kah, anak kah di rumah, kalau bisa nih pencuri waktu nih, namanya setan gepeng ini. Yang ada di kantong-kantong kita semua ini, pencuri waktu ini. Iya, kalau bisa kita batasin. Ya, kalau saya bilang dihentikan saja, Ramadan digadekan dulu sementara HP-nya, nanti protes. Ya. Dibatasi minimal. Ya, baca Quran, baca WhatsApp, baca medsos dan sebagainya dibatasi. Batasi waktunya. Ya, silakan bikin waktu saja muslim sehari biasanya itu sepenuhnya full, HP nggak pernah lepas, dibatasi. Ya, mungkin habis duhur aja sejam. Bisa nggak? Kalau bisa selama Ramadan cuma lihat medsos, buka medsos hanya 1 atau 2 jam, prestasi Bapak Ibu. Ya, prestasi. Insya Allah nanti di luar bulan Ramadan kita tidak lagi kecanduan gadget. Sekarang kecanduan gadget bukan cuma anak-anak, orang dewasa pun banyak yang kemudian kecanduan gadget. Bahkan ngobrol sama temennya sambil main HP. Tapi lihat matanya ke dalam handphone ini. Nabi SAW itu pernah, ya, suatu ketika lagi ngobrol dengan para sahabat, Nabi itu main cincin. Nabi baru punya cincin, ngobrol sambil dimainkan cincinnya, sehingga agak sedikit lengah dari pembicaraan para sahabat. Langsung dilepas cincinnya, kata Nabi SAW, cincin ini menggangguku dari obrolan bersama kalian, dibuang cincinnya. Kalau kita ngobrol sama teman, sibuk main HP, sunnahnya, bukan saya yang ngomong ya, dibuang HP-nya. Bukan saya yang ngomong, nanti kalau ngomong ini di video dipotong orang, Ustadz nyuruh buang HP. Gitu. Ya. Nabi SAW, saking Nabi menganggap bahwa kalau kita berbicara dengan orang lain kemudian tidak memperhatikan, yaitu sebuah adab yang tidak baik. Apalagi Ramadan, lalu HP kita membuat kita lengah dari apa? Dari membaca Al-Quran. Maka saya sering sarankan juga, kadang kan kita memang diberi fasilitas di HP ini macam-macam, termasuk bisa baca Al-Quran di HP kita misalnya. Saran saya kalau baca Quran tidak pakai Al-Quran digital. Ya. Kenapa lagi baca Bismillahirrahmanirrahim baru 2 ayat blundung bunyi WhatsApp-nya masuk. Buka dulu WhatsApp-nya sebentar. Buka WhatsApp 1, grupnya ada 15, dibuka satu tahu-tahu setengah jam. Ya. Setiap 3 ayat buka WA, akhirnya banyak baca WA-nya daripada baca Qurannya. Ya. Pasang status bagi yang penting dan mendesak silahkan telepon. Jadi kita nggak harus membuka WhatsApp terus-menerus. Ini bagi kita semuanya. Ya. Nah, kalau yang punya anak-anaknya di rumah, bukan justru dikasih HP supaya kemudian tahan puasa. Santri-santri, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya santri, nanti kalau santrinya pulang, anaknya pulang ke rumah, jangan diberi HP.
Ya. Ah, Ustadz ini nggak benar, Ustadz ini kata anak. Ya, diberi HP dibatasi, boleh HP-nya jam sekian sampai jam sekian. Ya. Nah, tidak dipenuhi dengan ya tadi si pencuri waktu, habis waktu hanya untuk kemudian HP ini. Ya. Banyak sia-sianya daripada manfaatnya. Kalau memang ada manfaat yang dibutuhkan silahkan, tetapi kalau terus-menerus itu menghabiskan waktu, sia-sia. Kalau santri nunggu buka puasa sambil main game nggak dapat pahala. Baca Quran. Ya. Mau dengar ceramah, kalau bisa rame-rame sekeluarga dengar ceramah setel. Nah, ini kalau bisa kita diupayakan, kita mau meningkat. Tahun lalu kita tidak bikin perjanjian apapun dengan HP. Tahun ini kita bikin perjanjian khusus dengan HP kita, dengan smartphone kita sekeluarga kita kumpulin. Khusus Ramadan ini HP kita batasi. Ya, diingatkan keluarganya agar kemudian maksimal Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu fenomena wabil khusus kalau di kota ini sering terjadi. Ya. Apa itu? Buka puasa bersama. Ini baik, iftar jamaah itu bagus. Tapi kadang-kadang iftar jamaah buka puasa bersama di rumah makan, di kafe, nggak ada masjidnya, nggak ada musolanya. Buka puasa bersama, tapi kemudian sholat maghribnya lewat, sholat isya-nya ketinggalan, boro-boro sholat tarawih. Bahkan kadangkala anak muda, laki perempuan ikhtilat di rumah makan ini nggak dapat pahala, malah dapat dosa haram hukumnya. Kalau buka puasa di masjid, sholat di situ, ada sholat bersama orang, sholat jamaah kemudian tidak ditinggal, ya, maka buka puasa bersama bagus untuk menjalin ukhuwah, untuk menyambung silaturahim. Tetapi mesti diperhatikan perkara-perkara wajibnya jangan sampai ditinggalkan. Sholat jamaah tetap dilaksanakan. Ya, syukur-syukur tetap bisa sholat tarawih. Jangan sampai kemudian ingin mendapatkan keutamaan sunnah lalu kemudian kehilangan yang wajib. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah syahrul Quran kata para ulama. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas bagi petunjuk itu, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Ramadan tidak boleh lepas kita dari Al-Quran. Mulianya Ramadan ini juga karena Al-Quran. Menjadi bulan yang paling mulia dari 12 bulan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan kemudian ada malam yang paling utama di antara malam yang lain di dalam bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang paling mulia. Maka kalau kita ingin sukses, salah satu yang utama tergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Maka mulai diatur. Kadang-kala karena kita tidak mengatur waktu, kemudian membaca Al-Quran ini jadi terabaikan kesibukan kita. Ya, kita harus mulai petakan di mana waktu-waktu kita akan membaca Al-Quran. Oh, saya enaknya baca Al-Quran setelah tarawih. Pastikan setiap tarawih baca Al-Quran, dan setelah subuh jangan ditinggalkan. Ya, setiap setelah sholat fardu misalnya, ya, dicicil misalnya sedikit demi sedikit. Lalu kemudian kita tingkatkan bukan hanya membaca lafadznya, kita juga baca maknanya, kita tadabburi, baca terjemahnya. Diupayakan kalau bisa khatam juga sama terjemahnya kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita baca lalu kita tidak tahu maknanya, sehingga nanti bisa kita tanya, kalau ada yang tidak paham kita tanya kepada ustadz, pada ulama, pada guru-guru kita, apa makna dari ayat ini. Kita jarang nanya makna ayat karena kita jarang baca ayat Al-Quran sama tadabburnya. Baca dengan tadabbur, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an. Dan hidupkan Al-Qur'an selama bulan Ramadan full bersama dengan Al-Qur'an. Waktu luang kita isi dengan Al-Qur'an. Ya. Jangan terlalu banyak tidur kalau di bulan Ramadan. Ya. Ada riwayat yang dhaif, bahkan ada yang mengatakan palsu, yang mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ini riwayatnya
Ada yang mengatakan ini bukan cuma dhaif, palsu riwayat ini. Walaupun tidak berdosa juga kalau tidur. Memang bisa jadi lebih baik tidur bagi memang mungkin orang yang senang maksiat, asal melek maksiat dia, asal melek dosa dia. Lebih baik tidur aja banyak-banyak dia. Ya. Tapi kalau kita bisa manfaatkan untuk kebaikan, untuk baca Quran, untuk amal soleh, maka kita maksimalkan. Sehingga kemudian Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Menjadi persembahan terbaik di hadapan Allah. Sehingga menjadi bekal siap kita jika Allah sewaktu-waktu kapanpun Allah panggil kita, Ramadan kita Ramadan yang terbaik bersama Al-Quran. Qiyamnya kita tidak tinggal, maksimal istighfar, doa di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini luar biasa, sepenuh Ramadan adalah waktu mustajab. Lalu diberi waktu-waktu khusus, pas sahur waktu mustajab, pas puasa waktu mustajab. Waktu berbuka disebut Nabi SAW juga spesifik waktu mustajab untuk berdoa. Ya, maka jangan sia-siakan ini. Bapak Ibu yang punya anak di pesantren, ustadz di sini pasti terbatas. Satu, terbatas jumlahnya sehingga terbatas pengawasannya. Dua, terbatas ilmunya sehingga tidak semua mungkin kebaikan itu bisa tertanam dengan baik. Maka apa yang menolong kita? Siapa yang menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala? Bulan Ramadan waktu yang terbaik untuk berdoa. Doakan anak-anaknya Bapak Ibu. Ya, mohon didoakan para ustadz-ustadznya supaya diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran. Ya. Ya. Doakan mudah anak-anaknya betah di pesantren, semangat untuk menuntut ilmu, kemudian menjadi anak-anak yang saleh, bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak ada. Ini manfaatkan kita doa ini. Ya. Kencang-kencang kita berdoa. Para santri juga begitu, banyak-banyak berdoa. Tuh, saya hafalan berat Ustaz. Ya, saya ini susah hafal, gampang lupa Ustaz. Sudah hafalnya susah. Begitu hafal, habis setoran, besoknya murojaah lupa. Berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Dibuat kita cinta kepada ilmu dan mudah-mudahan diberikan kebaikan. Kita berdoa anak-anak kita di sini menjadi anak-anak yang soleh, bisa menjadi para ulama, benteng agama, para mujahid-mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan hati kita sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan rahmat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم وتقبل منهم الشهداء واشفي منهم المرضى والجرحى ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.